di tubuh Brigadir Yosua. Nah, nantinya atau maksud saya sampel jaringan otopsi juga sudah nantinya rencananya akan dibawa ke laboratorium Jakarta untuk diteliti lebih lanjut. Dan juga tadi disampaikan penelitian ini akan memakan waktu sekitar 2 sampai 4 minggu. Kemudian setelah itu juga akan dilakukan pengolahan data oleh tim forensik yang juga nanti akan memakan waktu sekitar 4 sampai 8 minggu. Jadi memang proses untuk mengetahui hasil otopsi nantinya masih akan untuk waktu ya. Dan kemudian setelah hari ini dimakamkan, dan yang menarik adalah akhirnya sudah bisa melepas jenazah dan juga memakamkan jenazah Brigadir Yosua ini secara kedinasan begitu ya. Kita ingat sejak awal inilah yang ditutup oleh keluarganya. Iya, jadi sejauh mana yang Anda lihat respon? Saudara, tim forensik telah mengotopsi jenazah Brigadir Yosua Huta Barat. Sampel hasil otopsi ulang akan dikirim ke RSUD Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Kapolri meminta semua pihak mengawasi mulai proses otopsi ulang Brigadir Yosua hingga hasil dakwaannya. Kapolri memastikan semua proses dilakukan transparan. Selama otopsi, tim forensik menemukan dugaan luka. Masih melakukan pemeriksaan. Transparan. Kalau ngomong cepatnya. Hari ini yang telah dilaksanakan otopsi ulang, kemudian juga pada saat ini disampaikan ke publik. Jadi saya kira semua kegiatan-kegiatan tersebut tentunya menjadi perhatian publik, dan kita minta untuk semuanya ikut mengawasi dengan transparansi akuntabilitas dari hasil yang kita harapkan dalam publik betul-betul bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan memenuhi rasa keadilan tentunya. Ada gitar ya? Saya kira kita tunggu hasilnya, mudah-mudahan semua berjalan. Terima kasih. Hasil otopsi ulang akan memperjelas apa penyebab pasti kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas dari aktif Irjen Verdi Sambo. Kita akan memperbincangkannya dengan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Mansur Febrian, dan juga nanti akan bergabung anggota tim pergerakan advokat Nusantara Memperkat Nusantara, Erik Eswan, yang tadi saya bergabung baru Mas Mansur. Selamat petang, Mas Mansur, dengan Ibrahim dari Studio Kompas TV. Mas Mansur, pasca otopsi ulang tadi, yang didapat informasi oleh keluarga, Mas Mansur? Baik, pasca otopsi ulang setelah selesai otopsi tadi yang diterima oleh keluarga adalah salah satunya pemakaman dapat dilakukan secara kedinasan, sebuah penghormatan untuk almarhum yang meninggal. Kemudian untuk hasil kami masih menunggu apakah nanti secara informasi konten kita akan diberikan resum daripada otopsi tersebut, gitu, karena untuk rekam medis ataupun hasil daripada otopsi keseluruhan pastinya akan dipergunakan untuk hasil prosesi peradilan, begitu Ari. Baik, saat ini Mas Erik sudah bergabung. Halo, Pak Erik. Ya, selamat sore. Pak Erik, di sejumlah media Anda menyebut bahwa hasil otopsi ini diperkirakan akan sama dengan otopsi yang awal yang dilakukan oleh Rumah Sakit Polri. Kenapa, Pak Erik? Ya, kami menduga menurut kami tidak mungkin Polri pada waktu melakukan otopsi pertama itu hasilnya berbeda dengan yang kedua. Kami percaya bahwa Polri sudah melakukan sesuai prosedur dan melakukan secara profesional. Dan orang-orang yang melakukan otopsi di Rumah Sakit Kramat Jati milik Polri itu adalah pengalami, bukan orang sembarangan. Mereka mesti menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak mungkin sembarangan. Dan kami begitu yakin juga ini tidak jauh berbeda karena Polri sendiri menyatakan bahwa ini atas permintaan para pihak termasuk pengacara dari ada keluarga J untuk melakukan otopsi ulang. Ini membuktikan keberanian dan beliau punya keyakinan bahwa otopsi yang pertama kali ini tidak akan jauh berbeda dari yang kedua. Itu keyakinan Pak kami. Erik, tapi tadi disampaikan bahwa otopsi yang kedua ini dengan waktunya lebih lama
berbeda. Mungkin juga baik-baik pakar dari forensik juga mengatakan bahwa Bang Bukti. janganlah membentuk opini gitu. Tidak percaya polisi. Menyampaikan hal yang itu bukan bidang seperti kita mengajar, itu bukan bidang kita bukan kami ini bukan hakim yang di bidang itu. Seharusnya itu akan kembalikan ya kan tanyakan ya kepada kuasa hukum keluarga karena yang meminta otopsi ulang keluarga. Pak Mansur diperkirakan akan sama tanggapan Anda bahwa hasil otopsi ini akan sama. baik rekan Ari. Terkait pernyataan dari rekan senior dari berkas, tentunya itu kembali kepada personal masing-masing pihak yang bernilai dalam proses kejadian. Namun kami memiliki keyakinan dan pendapat lain terhadap apa yang sudah kami laporkan, apa yang sudah kami lakukan di Baris Krim Polri tepatnya secara resmi pada tanggal 18 Juli. Begitu, dan yang kami bawa adalah bukti ataupun fakta daripada foto jasad almarhum dan juga video jasad almarhum, kemudian didukung ada beberapa alat bukti surat tentunya yang menjadi dasar pendukung kami melakukan pelaporan. Dan kami juga tidak bisa mendahului hasil yang pertama akan sama dengan yang kedua, karena secara tegas kami nyatakan bersama tim kami menolak melihat hasil daripada yang pertama. Karena kenapa kami tolak hal tersebut? Ada menurut kami hal-hal yang dianggap prosedural tentunya. Jadi kami secara konstitusional dan masyarakat juga memiliki hak untuk melaporkan hal tersebut. Jangan. Udah keluar hasil otopsi. Sudah Belum bang. awal 4 sampai 8 minggu udah. otopsi dari Kata dokter Polri yang awal. apa sama Bayangin aja otopsi yang ini penelitiannya lama, sedangkan yang kemarin cepat. Cepat kan? Kami hanya memaparkan bukti. Orang-orang yang punya nalar kalau nggak ada kepentingan pasti tidak sama ini curigaan. Tentunya Ini dibuat lama ya karena mau nyusun skenario baru gimana caranya. Tapi pada akhirnya kita tahu. Kalau kami tekankan ekshumasi tersebut sebetulnya adalah keperluan ataupun Buat kali dia breakingannya. forensik. Padahal sama-sama anak Yesus ya. Yang berkonflik sama-sama anak Yesus gitu. Apa sih Kristen KB. apa luka yang ada dalam tubuh? Tidak peduli ke apa agama. Tapi sama opini. Kalau kita bisa melihat Sahabatnya bersangkutan sama Polri yang hasil kecil. otopsi yang pertama, mengapa lantas dari keluarga, kuasa hukum keluarga mengajukan otopsi? Ini loh men. Ternyata udah lama ribut deh sama istri. Baik, kami Itu mengajukan lah siapa? secara resmi Yang cewek poluan itu. Udah lama ribut, udah lama karena tadi saya udah lama sampaikan dekat bahwa rumah. ada Terakhir itu lah puncak. narasi ataupun Istrinya statement lebam-lebam. yang berbeda yang disampaikan. Belum nampak pernah sekarang, bro. Enggak, dari beberapa orang yang ngomong. Ya itu yang akun yang udah di take down itu yang ngomong. Dan ada luka tembak begitu. Namun Karena sampai sekarang belum ada rilis. Baru si Barada yang keluar melihat dari 3 orang. Jadi jatuhnya si Barada ini jadi kambing hitamnya loh. Biasanya terjadi kayak gitu sama kayak penembakan mahasiswa 98 gitu. ada luka-luka lain Prabowo nggak jadi presidennya gara-gara gitu. yang disampaikan oleh Polri. Maka dari Dia yang punya tongkat tapi yang eksekusi bukan. Tapi kan otak pelaku terutama kita. sebetulnya anak saya diapakan kan seperti itu. Jadi kami bukan membangun opini. Kami Asal bayaran berada. yang kami kumpulkan dari pihak keluarga. Gitu. Mungkin ada MOU lah, putih hitam dan putih toh. Opini tapi fakta yang ditemukan keluarga soal Masih muda soalnya 25 98. Ya, saya sampaikan tadi Tapi kalau dia terbukti yang eksekusi dia bunuh, ada ahli forensik juga Bisa nggak dibuktikan pengadilan atas pendidikan nggak? tapi kalau dibettingin sama si Sambo tidak bakal dipecat. Berarti berhenti sampai dia aja. berita yang kami lihat Sambo lepas dia. selama ini. Nah, namun kami perlu perhatian tadi. Kalau belum melihat juga memperoleh dari otopsi pertama, Bahaya asumsi-asumsi. Kasihan kenapa lama sudah di minta yang kedua? Nah, otopsi pertama kan harus dilihat sesuai nggak dengan keadaan tadi kita kondisi daripada jasad almarhum ada luka-luka di Ini nih, bakal ini nanti jelek kan? kita kan sudah minta. Tapi Potong-potong. tadi kami bilang kami yakin karena Profesor Polri pasti akan bekerja secara profesional. Tidak mungkin tidak. Apalagi ini menyangkut perkara yang sangat menarik perhatian orang banyak. Tidak menyangkut perhatian orang banyak. Saja kami percaya polisi akan bekerja secara profesional Oke. dan melakukan sesuai dengan prosedur
jadi ini namanya strategi publik. Ada pengacara, kumpulan pengacara juga bilang belum dicocokkan, ya tapi sudah meminta yang kedua. kayak sebenarnya di UJ kan ada pengacara pengacara keluarga kan, Baik, Arif. yang koalisi tampak itu. Saya katakan tadi masing-masing orang memiliki Jadi saling mengkonter, Bang. sudut pandang masing-masing seperti itu. Sudut pandang kami adalah berdasarkan fakta dan bukti yang kami himpun. Dalam hal ini ada daripada foto yang tadi saya sampaikan dan kemudian ada data-data lain seperti bukti surat. Dan harus kami sampaikan bahwa di dalam sertifikat kematian almarhum tertulis umur 21 tahun. Itu salah satunya. Kemudian juga telah ditemukan Sama-sama buat berarti di dalam dokumennya. permohonan visum yang waktu itu Iya, padahal umurnya kami lahir bersama tahun 94. keluarga Iya, 94 berarti berapa? jasad Iya, 24 udah. tertelukuk dalam Kayak targetnya siapa ya wajar lah. Dokumen juga disampaikan oleh Pak Mabes. Mabes telah terjadi tembak menembak kata waktu itu karena diduga almarhum ini telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, dalam artian melakukan bukan pelecehan gitu. Nah, hal itu yang membuat kami semakin miris. Apakah pada waktu itu tidak ada rasa empati kepada pihak keluarga? Karena kita harus ingat ada asas presumption of innocence atau asas praduga tidak bersalah. Almarhum ini sudah tidak bisa membela dirinya sendiri. Oleh karena itu, pihak keluarga lah sekarang bersuara memohon keadilan, tapi bukan transparansi. Jadi kenapa kami menolak hasil daripada otopsi yang pertama, daripada data-data dari bukti yang kami terima dari pihak polisi tersendiri, itulah dasar kami mengajukan Prosedur yang salah di situ yang Anda tangkap oleh keluarga ya. terkait prosedur tersebut. Kami tidak bisa menilai terlalu jauh, namun kami berbicara berdasarkan bukti-bukti yang kami miliki Baik. yang diterima oleh pihak keluarga. Baik, Bapak salahnya kan benar. Penelitian kau ini berapa? Apakah otopsi dilakukan sesuai dengan prosedur? Sekarang kalau kita punya bukti, ya kan? Tapi kan nggak boleh tim wawancara masuk dalam. Yang pertama kali Tim internal lah yang ini yang bukti bisa berkaitan evaluasi. dengan jasad daripada almarhum gitu kan, tinggal dicocokkan dulu, dilihat dulu cocok apa enggak. Nah, kalau belum dilihat, belum punya bukti, ternyata nanti pemeriksaannya gimana? Ya kan, ternyata sudah diperiksa katakan. Oh tadi bukti dengan pembandingnya dari narasi keterangan polisi awal yang soal adanya tembak menembak bagaimana Bapak? Ya, kita tidak bicara untuk tembak menembak, bicara dalam otopsi ya. Jadi tidak melebar ke sana kemari gitu. Nanti kita berbicara melebar. Tadi juga disampaikan ini ada dugaan pelecehan, ya kan? Kami tidak mau menanggapi itu. Itu hal yang lain. Kami menanggapi adalah berkaitan dengan otopsi saja dulu. Karena ini yang kita bicarakan sore ini. Supaya tidak kesana dia sehingga tidak mendapat satu kepastian bahwa otopsi yang sudah dilakukan oleh polisi dan ahli penyidik sudah sesuai dengan prosedur dan hasilnya pun pasti sudah sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya terhadap almarhum. Ini konsekuensinya bagaimana kalau hasilnya nanti sama, Bapak, kalau pandangan Anda? Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, Dr. Feria, sebenarnya kalau tadi dokter mengatakan bahwa bagaimanapun juga otopsi ini hanya akan membuktikan penyebab kematian. Tapi bagaimana dengan permintaan keluarga mempertanyakan apakah ada penyiksaan sebelum dilakukan, sebelum Joshua meninggal dunia? Kira-kira bisa tidak terungkap di otopsi yang kedua ini? Sebenarnya untuk order dari keluarga ya, permintaan dari keluarga, yang pengalaman saya ya, ini sebenarnya ada sakitan nggak sih, misalnya ada nggak sih bergerotak seperti itu, ada nggak yang trauma-trauma di kepala seperti itu. Nah itu kita periksa kembali seperti itu, ada atau tidak. Jadi permintaan dari keluarga pun ya kita dengarkan ya, kita catat, dan andai kata pun keluarga tidak meminta kemudian dokter menemukan, itu pun juga sudah jadi tambahan plus, sudah temuan baru seperti itu. Sekiranya dengan tim komposisi dokter yang banyak ini akan membantu, ataukah mungkin menjadi kebingungan ketika ini kan ada pihak eksternal, keluarga, kuasa hukum, bagaimana dok? Mungkin kalau dokter bekerja dalam proses otopsi yang dilakukan dengan banyaknya internal pihak yang kemudian dilibatkan, Pasti kan ada ya seperti komandannya ya, ada pemimpinnya, dan kemudian pasti ada rapat-rapat seperti itu.
Insya Allah mudah-mudahan kita berharap semua. Baik, Bang Saur, sebenarnya kalau misalnya kita lihat saat ini Bang Saur ya, memang kan ini proses akan berjalan usai sampel nanti dibawa ke Jakarta untuk diteliti. Tapi yang jadi kekhawatiran publik bahkan juga keluarga adalah pertanyaan besar dari penyebab kematian dari seorang Brigadir Joshua adalah benarkah memang karena tembak-menembak, karena memang keluarga menemukan luka yang cukup banyak di tubuh korban di sini. Sekiranya optimis nggak bahwa ini bisa terungkap, Bang Saur? Mbak Caca, setidaknya berita keluarga kan sudah terjawab. Ketika mayat datang sekedar melihat pun kan tidak bisa. Tapi hari ini kita lihat ada upacara agung bagi seorang Bayangkara yang meninggal karena sedang menjalankan tugasnya. Yang kedua, ada kecurigaan setelah mayatnya bisa dilihat, kemudian digambar di sana sini, kemudian ternyata ada tanda-tanda katakanlah ada luka. Itulah jawaban hari ini, kemudian dia melakukan otopsi ulang. Sekalipun dalam proses penegakan hukum pidana, sesungguhnya hal ini adalah tanggung jawab daripada penyidik. Sebenarnya nggak relevan atas permintaan kita katakan dari keluarga, tapi dorongan daripada keluarga, sehingga dilakukanlah penyidikan yang baru yang dilakukan oleh tim sus. Oleh karena itu saya kira tadi kita dengar sendiri dari press release langsung loh Mbak Caca, Ketua Ikatan Dokter Forensik Indonesia, telah ditemukan luka-luka. Cuman memang betul nanti hasilnya apakah luka ini setelah meninggal atau sebelum meninggal gitu loh. Nah ini kan kerjaan teknis, itu adalah otoritas daripada ahlinya kita dokter forensik. Namun kan seperti kita bilang ini adalah salah satu alat bukti. Tetapi kan banyak petunjuk yang lain seperti Pak Ito bilang dikaitkan. Misalnya mengapa relevan misalnya menyimpan atau merampok 3 HP-nya. Sekarang di mana telah ditemukan siapa yang mengambil ini dan siapa menyuruh. Kan banyak hal yang inline segera dilakukan. Dan saya bilang itu teknisnya mereka. Tetapi kan sempat Kapolres menyimpulkan ini tembak menembak antara berada E dan dia menjalankan tugas kemudian tidak bisa dituntut. Padahal banyak rangkaian yang terjadi. Mulai tidak bisa melihat, endingnya tidak bisa melihat mayat, kemudian mulai mati Jumat diungkap Minggu, kemudian CCTV tidak bisa berfungsi, recorder hilang, kemudian itu yang saya bilang, HP-nya hilang. Nah, siapa menghilangkan? Siapa menyuruh menghilangkan? Saya kira, Mbak Caca, siapa lagi yang kita percaya? Saya percaya bahwa tim ini adalah mempertaruhkan satu lembaga kepolisian kita, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kita mengawal semua, Iwan, Mas Ito, semua rakyat sekarang matanya sedang melihat kasus ini. Dan saya percaya Saudara Mikros, tim ketua tim pemotongan hingga menjadi slide yang bisa kita baca, ada yang lebih sampel dipotong karena untuk tetap di ruang otak gitu ya, seperti misalnya contoh Pitch black. Sorry, we have no black umbrellas. Oh iya Pak, yang jelek. Para ibaratmu
Kebiasaan kok nanti. Kebiasaan. Tapi cocok untuk bekerja jam tidur jam segini. Pulang gawe, tidur. Tapi besoknya lagi nggak tahu ya. Bangun jam berapa? Apa? Ditutup lo tadi ini. Udah ditutup. Banyak semut bos, apa kata di sini? Depan ada anak kucing. Makan kucing jadi. Iya. Dia nggak di sini pakai les. Harap kucing itu makan mati. Iya. Muslim itu. Terus dipegang-pegang yang punya. Namanya binatang nggak kenal haram. Iya makanya itu yang megang udah kenal. Iya, yang megang yo. Kucing mau yang pegang haram, itu malah kurang bagus. Terasa basah. Tolong jangan marah-marah, saya cuma bicara sampai tercari garah, saya takut kapal darah. Sading mantek, kuliah malam cuma di jember, seharap santai, jangan kau ember. Kau bikin saya tegaya, di kau tuh yang terbaik. Saya capek bakal lain, pulang malam pasti dapat fight. Saya cuma fly di rokola, saudara aneh-aneh cinta untuk kola. Aduh just go, setinggal dapat marah, padahal kau berjalan setara pernah bicara. Macam enake, barusan yang singsara, ini japrak suara mungkin seski pacaran. Aku ada kereta